Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita itu adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal-hal yang gaib tentang masa depan dialah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan firman Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, di surah Al-Mulk ayat ke-14. Yang artinya tidaklah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang diciptakan. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang berencana menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun, ternyata itu gagal. Setelah kita berusaha, ternyata kita gagal, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membayarkan cita-cita kita. Namun, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Kenapa? Al-khairu khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu itu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, akan tetapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti, baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya? Kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang solihah, wanita yang mungkin tidak begitu kita harapkan. Akan tetapi, karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut. Dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu solehah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh di dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita sendiri, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, Allah berkata dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dan kisah yang terbaik. Lihat, Allah memberikan label di sini adalah sebagai kisah yang terbaik. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, terkadang anugerah atau karunia Allah yang Allah berikan dalam bentuk ujian kepada kita. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam.
Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan dan dihormati oleh penduduk negeri Mesir waktu itu. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan tersebut, teman-teman. Dari awal ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam kisah surah Yusuf, tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf hasad dengan Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini adalah ujian yang pertama yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dilemparkan ke dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Lalu kemudian dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf ketika itu, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang selama ini mengayominya, ya, ayah yang selama ini membelanya, selama ini harus terpisah dari dia, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilemparkan ke dalam sumur. Dan ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh orang yang datang melewati sumur tersebut, yang ingin mengambil air di dalam sumur tersebut. Ternyata di dalam sumur tersebut ada Nabi Yusuf alaihissalam. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual oleh orang ini. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan yang untuk dijual. Nah, ini musibah yang kedua yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Mungkin kita berpikir ini bakal cerita Nabi Yusuf ini akan menjadi orang yang sengsara karena diperjualbelikan, akan dijadikan budak. Tetapi ini adalah langkah awal menuju kebahagiaan tersebut, teman-teman. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir waktu itu. Kemudian dirawat di sana dirawat di sana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara karena menolak permaisuri tersebut. Nah, ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Lalu tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Dan engkau, dalam surah Yusuf tuh, yang artinya, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf kepada salah satu dari dua penghuni penjara yang menurut beliau akan selamat tersebut? Waqala lilladzina dhannu annahu, nah, dan jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi raja, ketika itu. Lalu apa maksud dari Nabi Yusuf mengatakan hal tersebut? Yaitu agar jika sang raja tahu bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara tersebut dan tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf, yang artinya ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi, bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Ini karena orang yang Nabi Yusuf percayakan untuk mengatakan pesan dari Nabi Yusuf kepada sang raja dilupakan oleh orang ini. Subhanallah, ini adalah musibah yang ditambah dengan musibah. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja bermimpi. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada gandum yang kering, dan ada yang hijau juga. Di surah Yusuf ayat 23 dikatakan seperti itu. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpinya? Ternyata tidak ada satupun yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Tatkala itu ingatlah pelayan raja tadi yang diselamatkan oleh Nabi Yusuf, yang telah dibebaskan dari penjara. Lalu dia baru ingat kala itu ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi itu. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang bermimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja,
baru ketahuan bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang yang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah, ibu, dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, tapi ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah dan karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam ternyata melewati ujian-ujian berbagai macam ujian. Oleh karenanya teman-teman, terkadang kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, anugerah datang dalam bentuk musibah atau dalam bentuk ujian. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga kisah-kisah penuh hikmah yang lainnya akan kita ceritakan di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.